bab gede gitu. Pertama ada yang besaran-besaran yang hubungannya sama si muatan. Jadi kan kalau ngomongin listrik statis kita ngomongin muatan. Ada muatan positif, negatif dan lain-lain kan. Nah, apa yang dihitungnya ya besaran-besaran yang nandain si muatannya itu apa aja. Apa aja sih besarannya? Ada gaya, ada medan, ada 4 besaran ini nih, ada energi potensial, ada potensial listrik, oke. Nanti bagian yang berikutnya, yang gedenya lagi itu kapasitor ya. Jadi bagian pertamanya yang besaran-besaran ini, yang rumusnya kaki kayak gituan aja. Kemudian yang satunya lagi kapasitor. Kapasitor nanti ada rangkaian seri ke paralel segala macam lah pokoknya mah ya. Nah ini untuk yang pertama dulu, untuk gaya kolomnya. Apalin satu aja yang paling ribet. Ini yang paling ribet yang gaya kolom. Udah mah misalkan ada 2 muatan ya, muatannya saya simbolnya Ki besar Ki kecil aja deh. Ki A Ki B boleh, Ki 1 Ki 2 boleh juga gitu ya. Jadi ini paling ribet gaya itu, panglobana gaya pokoknya mah. K, Q-nya 2, bawahnya juga kuadrat. Ini paling ribet. K Ki per R kuadrat. Udah pada tahu lah ini mah ya. Ini untuk yang gaya kolom. Biasa K-nya nanti nilainya yang ini ya, 9, 10, 9. Kemudian mau Ki besar, Ki kecil, mau Ki A, Ki B, semuanya sama itu muatan. Cuma nanti mungkin beda besarnya doang aja. R jaraknya. Kalau emang gaya ya jarak kedua muatan. Kalau nanti medan itu jarak dari muatan ke satu titik yang ditanya, misalkan di mana gitu kan ya. Itu untuk yang gaya. Bisa ya, masih paham lah. Ini di TK kalau saya udah belajar kalian ini. Jalan ya? Phil? Yo, Iwa. Yeah. Paling ribet itu gaya. SMP udah sering, cuman memang nggak terlalu ngelihat ke arah-arahan ya. Keduanya medan listrik. Medan listrik itu adalah kayak besaran yang dipengaruhi miliknya satu muatan. Kayak kekuatannya Rizky gitu berapa. Nah itu kekuatan kamu tuh namanya medan listrik. Makanya Q-nya hanya satu. Q yang penyebabnya. Ya. Misal nanti ada, ini sambil saya coret-coret ya. Di sini ada 2 muatan misalkan, ada Q1, ada Q2. Misalkan saya pengen nanyanya medan di Q2. Nah, kalau ada kata-kata medan di Q2, berarti sebenarnya mah yang jadi sumbernya itu bukan Q2. Jadi dia itu kayak hanya titik yang ditinjaunya doang. Oh, jadi dia itu kena oleh siapa ya? Sumbernya yang lain. Lihat muatan lain. Jadi kalau dia nanya medan di Q2, jangan lihat Q2-nya. Karena Q2 seolah-olah dia dapat medan, dapat pengaruh dari Q1. Nah, jadi medan yang ada di sini itu adalah sebenarnya mah S1. Ya, di S1 sebetulnya mah yang nanti dicari. Kebayang ya? S1 itu apa rumusnya? S1 K, karena sebenarnya yang punya satu ya Q-nya Q1. Hati-hati jangan ketukar-tukar. Bisa ya? Ini nanti ya R-nya mah jarak antara mereka lah. Begitu. Nah, ini kadang suka pada bingung itu di situ. Kan ditanyanya Pak di Q2, kenapa kok yang dimasukinya Q1? Karena Q2 mah hanya kayak namanya itu kayak korban lah gitu ya. Gara-gara orang lain. Nah, orang lain itulah yang jadi sumber. Jadi di medan listrik Q yang ada di rumus itu adalah Q sumber. Kebayang? Mudah-mudahan bisa, tapi besaran lainnya sama kok. Ini K, Q, R sama semuanya. Oke, itu untuk yang medan listrik. Jadi medan listrik ngilang Q-nya 1. Kemudian yang paling simpel itu potensial listrik. Potensial itu kayak kekuatan, sama kayak kekuatan gitu ya. Potensi dia, ya karena ini mah ngomongin potensi dia kan nggak sombong gitu ya. Ya lah orang mah simpel yang penting sederhana gitu ya. Tapi dia punya potensi. Itu K, Q-nya cuma 1, R-nya cuma 1. Energi potensial ngebalik sama medan. Jadi kalau di medan Q-nya sendirian, R-nya kuadrat, kalau di sini ngebalik. Jadi Q-nya yang kayak kuadrat, berdua gitu kan. Ini kayak berdua gitu, kemudian R-nya cuma 1. Ya, ini untuk yang si 4 besaran di listrik statis. Nah, selain dari kayak Q dan R-nya yang beda-beda, nanti kamu juga bisa dilihat dari kayak sifat vektor atau skalarnya. Oke, set. Ada Calina. Halo, Nak. Ada Vira juga ya? Halo.
Nih Selina Telaga orang Majalengka. Vira sehat Vira? Kayaknya Pak. Kayaknya. Sehat-sehat ya. Ini udah mau pada mepet-mepet nih. Jaga pikirannya, jangan stres-stres ya. Udah nggak kerasa mau Februari Maretan. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat selalu ya. Biar fit. Oke. Nah, selain itu Q dan R-nya tadi yang beda-beda bisa juga dilihat dari kalau gaya sama medan, pokoknya mah yang bawahnya kuadrat itu tuh dia vektor, makanya nanti dia punya arah. Oke. Kalau energi potensial sama potensial dia skalar, nggak punya arah. Jadi nanti dalam pengerjaan soal, kalau potensial sama energi potensial, ya udah, tinggal masukin, nggak usah ada arah kanan kiri atas bawah tarik menarik kayak gitu ya. Oke, selain ada itu, ada juga rumus-rumus hubungannya. Biasanya Bu Fei ini suka ngasih juga kayak gini nih. Bu Fei itu kalau di sekolah nih ngajarinnya. Misalkan gaya, kalau misalkan medan listrik karena rumusnya sama, ya kalau dihubung-hubung, yang saya kurungin biru ini adalah medan, makanya F itu E kali Q. Ini ke sini juga bisa dibikin, ini ke sini bisa, cuman ini yang paling sering keluar. Hubungan F sama E, dan EP dengan V, ini yang sering banget keluar. Oke, ini udah saya kurungin. Nah, ini si V-nya berarti EP sama dengan V kali Q. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain dulu silakan. Ini rumus-rumus dari gaya, medan, energi, sama potensial. Ya, bisa ya. Untuk gaya sama medan, karena itu tadi vektor, dia punya penentuan arahnya. Nah, gimana sih nentuin arahnya? Yang suka pada bingung itu di medan sebenarnya nanti. Contoh untuk arah gaya dulu deh. Ini kayaknya dari kanan ada nggak ya? Sebentar. Oh, ada. Sini aja. Nih, arah gaya kolom dan medan listrik. Untuk arah gaya kolom yang ini, kalian lihat dari dua jenis muatan yang berinteraksinya. Biasa udah pada tahu lah, kalau dia sejenis, tolak menolak ya. Cowok sama cowok udah tolak menolak. Cewek sama cewek, minus sama minus udah tolak menolak juga. Ya kalau plus sama minus, itu tarik menarik. Ya, nah ya. Kalau Salina mah kadang satunya narik, cowoknya nolak terus. Nggak ya, Nay? Oke, gitu ya. Jadi kalau arah gaya itu insya Allah pada udah terbiasa lah kalau arah gaya. Contoh saya kasih, nah ini astagfirullah ada juga nih bawah. Bagus lah. Sebentar, itu mah ada beda. Ada muatan positif sama muatan, nah gini aja. Untuk Q1, Q2, Q3. Misal saya pengen nanya gaya yang dialami Q3. Gaya yang dialami Q3. Gaya yang dialami Q3. Berarti kita lihat nanti si kayak penggambaran segala macamnya yang di Q3 ya. Yuk, Q3 dia dapat interaksi atau gaya dari siapa aja sih? Q1 Si dan Q3 Q2. Yuk, sekarang Q1 sama Q3-nya dulu. Q3 gara-gara Q1 kemana? Tarik menarik jadi ke kiri. Sip, bisa. Ini F31. Sekarang 3 gara-gara 2. Tolak menolak ke kanan. Nah, ini yang kita gambarkan. Ini F32. Sebetulnya sekali lagi di sini juga ada F23. Cuman nggak usah kita lihat deh karena yang mau ditanya gaya yang dialami Q3. Bisa ya? Yes, gampang. Untuk gaya kayak gitu, untuk medan gimana? Kalau untuk medan mah lihat dari sumbernya. Kalau sumbernya positif, dia keluar. Sumbernya negatif, dia ke dalam. Contoh yang tadi saya gambarkan waktu di awal, yang ini, nih, misalkan ini. Ini kan dia mau nanya medan yang dialami Q2. Berarti yang kamu lihat itu bukan Q2-nya, tapi Q1-nya. Q1-nya lihat, oh dia positif. Kalau positif, keluar. Bayangin ada sesuatu, ada kayak arah medan yang keluar dari Q1, ada juga yang ke sini nih sebenarnya tuh ke sana. Jadi sebenarnya kalau dibablasin ini tuh dari sini nih, gitu. Tapi gambarnya hanya kayak cukup ini aja. Nah, ini adalah punyanya 1. Terbayang ya? Mudah-mudahan ngerti. Karena kalau kalian nganggapnya itu yang Q2, akan Q2 itu negatif nih, kok arahnya keluar, padahal ini tuh bukan punyanya 2, tapi dia punyanya 1. Mudah-mudahan ngerti ya, untuk arah medan. Kurang lebih gitu deh. Kalau untuk yang besaran utama listrik statis. Yuk,
Silakan, ada yang mau tanyain dulu sampai sini? Jadi itu lebih ke gaya sama medan kalau penentuan arah ya. Kalau FP sama V mah nggak usah. Sok, ada yang mau tanyain dulu? Ki, bisa Ki? Masih jelas lah ya yang ini mah ya? Masih, Pak. Saya ingat-ingatin aja sih rumus-rumusnya. Bill, bisa Bill? Bill, oke bisa ya? Vira juga sama materi ini, Vir? Iya, Pak. Oke. Kalian teh mau apa ini teh? Mau Fisika, Pak. pra-US. Ya, itu. US? Pra-US, TO. Like that. Oh, Iraha? Isuk, Pak. Aduh. Hah? Oh gitu? Iya. Tapi dari ini kan, dari semester 1 ya? Iya. Oke, yes. Berarti ini mah yang standar-standar aja, nggak matok ke UTBK gitu ya. Oke, kurang lebih gitu. Jadi palingan yang suka keluar di soal itu ya gaya sama medan, potensial mungkin satu atau berapa ya. Kita lihat di contoh soalnya. Kayaknya sih udah pada bisa ya, rata-rata yang 3 muatan mungkin kayak gini. Tipe yang paling sering keluar yang pertama ya memang nanya gaya gara-gara misalkan di situ ada 3 muatan kayak gini. Ini tipe-tipe yang pertama gitu ya. Bisa gaya atau medan yang ditanya itu. Misal ada Q1, Q2, Q3 ditanya gaya di salah satu. Misal kayak di soal ini tuh gaya di Q2. Kalau ditanya gaya di Q2 jangan yang disama denganin nolin, justru kalian cari kayak tadi, 2 oleh siapa aja dia dipengaruhinya, misal kayak 2 oleh 1, oh karena dia sama-sama positif, nolak. Q2 oleh Q3, nolak juga. Oh ini arah tuh buat apa? Nanti buat nentuin dijumlah atau dikurang ya. Ini F21, ini F23, setelah tahu arahnya, hitung satu-satu. Mau satu-satu boleh, mau dilangsungin kayak ini saya langsungin aja gitu ya. Dengan anggapan kanan positif, kiri negatif. Padahal mah nggak tahu ini tuh yang lebih kuat itu yang mana gitu. Nggak apa-apa, pokoknya kanan sama kiri aja. Kanan positif, kiri negatif. Ini 21, kalau ada kata-kata 21, Q-nya berarti Q2 dan Q1. Kebayang ya? Per R-nya ya antara mereka kuadrat, jangan lupa kuadrat. Suka lupa dikuadratin. Dikurangin yang 23 ya Q2 dan Q3, R-nya ada antara 2 dan 3. Hitung, kayak gini. Ternyata hasilnya minus. Oh, berarti karena tadi kita patokannya kanan positif, kiri negatif, jadi ketika dia itu minus, oh berarti ke kiri. Atau searah dengan F23 atau menuju Q1. Oke, bisa ya? Untuk tipe yang pertama banget yang kayak basic, mungkin kayak gini, pokoknya mah ditanya gaya. Bisa juga kayak di segitiga, macam-macam lah pokoknya mah. Tinggal kalian tentuin dulu arah, habis itu hitung pakai rumus. Oke? Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Bapak mau nanya yang tipe soal yang kotak. Yang kotak. Yang kotak. Nah, Yang standarnya oke. Tiganya masih sejajar. Tipe lainnya juga bisa 3 tapi segitiga ya. Kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nanti kalau kotak ya tinggal tambahin lagi 1 itu. Ini misalkan Q1, Q2, Q3, nanti perhatikan si jenisnya. Misalkan ini positif, misal ya itu ini minus, ini plus. Itu. Misal gaya di Q2, boleh di Q1 dimanapun juga boleh lah. Gaya di Q2 aja. Kalau gaya di Q2 berarti lihat Q2 gara-gara siapa. Oh ya ini kotak juga nanti bakal sama kayak gini. Q2 oleh Q1 lihat. Karena dia berlawanan arah, berlawanan jenis, berarti tarik menarik, tolak menarik. Tolak menolak. Narik, Pak. Tarik. Jadi yang digambarin yang hanya di Q2 yang ditanya. Disitulah kita gambarin F21. Ini pun nanti kalau 2 dengan 3 ke situ ya. Nah, terus bedanya apa? Hitung. Udah nentuin arah, hitung. Kayak tadi aja F21, masing-masing aja tapi ya. F21 hitung, F23 hitung. Oh, karena dia tegak lurus atau kayak ngebentuk sudut, pakai vektor. Kebayang? Jadi nanti efeknya ke sini, sigma F-nya sama dengan akar gitu. Kalau di sini karena tegak lurus ya Pitagoras ya. Tambah F23 kuadrat. Hitung aja kalau udah tahu angkanya berapa. Bisa? Paham ya? bisa Pak.
Kalau misalkan dia yang saya tanya yang di Q1 misalkan. Q1 itu nanti efeknya ada sudutnya bukan 90. Misal Q1 gara-gara Q2 ke arah sini kan. Kita bilang aja F12. 1/3 ke arah sana. Tuh. F13. Oh, ini sudutnya segini nih. Kalau memang ini siku-siku ya dengan sisi yang tegak lurusnya sama, berarti ini 45, ini 45 gitu, ini 135. Nah, kalau kayak gitu persis sama, ya udah nanti tinggal bablasin pakai yang 2F kayak gitu ya. Jangan di situ. Jangan lupa kalau dia ngebentuk sudut yang lain. Kayak F1 atau kuadrat tambah F2 kuadrat gitu, tambah 2F1 F2 cos theta. Ya. Pokoknya mah larinya ke vektor kalau dia ngebentuk sudut. Dah, mudah-mudahan paham. Ini untuk yang segitiga dan kotak pun sama kayak gitu. Akhir-akhirnya itu misalkan kalian punya kotak seperti ini gitu, yang ditanya bisa dimanapun, bisa di ujung kayak, bisa di tengah kayak, bisa di mana gitu ya. Kalau biasanya memang kalau untuk kotak itu ditanyanya potensial atau energi potensial biasanya ya. Cuman gaya sama itu juga mungkin bisa. Cuman kalau gaya itu enaknya barangkali gini, misalkan ini Q1 ya, Q1 positif kan. Misalkan ini positif, minus lah ini plus gitu ya. Nanti biasa gambarkan, misalkan yang mau ditanya gaya di pusat. Gaya di pusat. Oke, di pusat berarti ya bayangin aja di sini ada diagonal ya. Nah, kemudian di sini yang di pusat. Nah, gambarin dulu gaya-gaya gara-gara masing-masing muatan. Kayak Q1, oh ya di sini misalkan muatannya positif gitu ya. Ini ke arah sana nanti karena tolak menolak. Kebayang? Kayak F51 misalkan gitu. Atau mungkin Medan bisa jadi. Gara-gara ini ke sana ini positif misalkan. Ya, ini kok E lagi. F aja lah ya. Ini F52 gitu. Nah, gara-gara yang ketiga ternyata ke sini juga ya. F53 gara-gara yang ini mah dia ke sana. Nah, tugas kalian setelah tahu arah-arah seperti ini F54 ya. Hitung masing-masing. Biasanya kalau kotak angka mungkin sama Q-nya. Jadi tinggal kayak kalau dihitung tuh ini tuh kayak sama gitu nanti nilainya itu. Biasanya ya. Nah, nanti berikutnya tinjau persumbu. Untuk yang kayak di yang ini dulu nih. Yang ini itu berarti nanti bakal anggap aja deh itu sigma F1 gitu ya. Oh, berarti ada F51 searah dengan F53 jumlahin. Nggak usah pakai vektor-vektoran, jumlahin aja karena dia masih arah ya. Kalau 54 sama 52? 54, 52? Kurangin aja kan? Iya, kalau emang kayak kebetulan sama besar, enak jadi 0 gitu. Ya pokoknya mah dikurangin intinya malah ya, F54 sama F52 kurangin. Sekali lagi biasanya sih sama kena jadi 0 gitu. Setelah kalau emang nggak sama ya udah hitung ini, baru seolah-olah atas itu kayak ini tuh kayak sumbu X, ini kayak sumbu Y gitu. Nanti akhirnya pakai Pitagoras lagi kayak tadi. Kebayang ya? Paham? Nah, ini memang kalau nanya gaya atau medan. Gaya sama medan pasti ada arah dan arahnya. Lihat aja gambarin dulu di keempat penjuru ini. Dari keempat penjuru bisa searah, bisa berlawanan. Persumbu dulu. Yang kayak berseberangan bisa dijumlahin atau dikurangin. Ini juga sama. Akhirnya antara mereka di vektorin. Ya, syukur-syukur kayak tadi yang saya bilang. Misalkan F54 sama F52 0, ya udah sigma F-nya hanya sama dengan sigma F1 doang aja. Terus beres. Ini kalau gaya atau medan atau tipe soal kayak gini kotak. Ya. Jadi ini kalau nanya besar gaya atau medan atau potensial atau energi potensial. Mudah-mudahan ngerti ya. Oke. Oh, hujan. Oh ya kayak yang kotak tadi, kalau yang kayak kotak ini, misal ditanya potensial. Potensial di titik O, misalkan. Karena potensial mah dia nggak punya arah, misal potensial di O. Nah, sekali lagi kan dia nggak punya arah. Jadi udah aja langsung V total aja, VO atau V total boleh lah ya. Nah, gitu. Sama dengan gara-gara siapa aja ya? V1 tambah V2 tambah V3 tambah V4. Nanti palingan karena arahnya nggak ada,
Terus plus minusnya ngaruh di mana? Nah, di sini nanti ngaruh. Jadi plus minus dari si muatan masukkan. Plus minus muatan itu dicantumkan, masukin ke rumus. Bisa ya? Oke. Jadi nanti kalau dihitung V1 ya positif, Q1, Q2 dan segala macam. Nah, nanti pas di Q3 di sini V3, Q3-nya minus. Nanti ya bakal kayak ngilangin ke yang lain. Efeknya ke situ. Ya, mau potensial atau energi potensial. Mudah-mudahan ngerti untuk yang tipe pertama listrik statis ya, yang rumus-rumus kaki-kakian. So, ada yang mau tanyain dulu sampai sini? Semut apa? Oh iya, nempel. Ini notnya nih. Oke, sampai situ dulu deh. Sok, ditinggal-tinggal dulu. Haikal, ada yang mau ditanyain dulu, Haikal? Yang titik berat, Pak. Yang Titik nomor berat yang nomor? Oke, saya ke 27. Haikal dulu ya, sebentar. 27. Ini titik berat yang apa namanya tuh? Batang, satu dimensi titik berat. Kamu biasanya ngerjainnya yang luas, ya. Volume ya kadang-kadang volume mah gimana ya, Kal ya? Bisa di sini aja, Kal. Oh ya, nanti yang listrik statis nanti ada tipe yang sering keluar itu yang sama dengan 0 gini ya. Pengen gaya kolomnya 0 atau yang medannya 0 ya. Nanti sering juga keluar. Nah, ini, Kal. Ya, Pak. Yes. Oke. Sebentar. Itu cari action dulu ya. Aja. 6. Oke. Yang ini ya. Kal, ini nanti biasa kalau dua dimensi luas, rumus kan kita tuh nyari X0 atau X pusat massa lah ya, atau Y0 gitu. Kayak X0 nanti ya, Kal. Biasanya rumusnya A1X1 tambah A2X2 kayak gitu tuh, Kal. Nah, ini mah L aja, L1 X1 gitu, tambah L2 X2. Kebayang, Kal? Nanti kalau Haikal lihat di sini ada misalkan ini batang 1 yang ini lah ya, batang 1, ini batang 2, batang 3-nya yang panjang ini batang 3 yang ini nih, gitu ya. Kemudian batang 4 yang ini. Wes. Gitu. Jadi nanti di sini ada 4, rumusnya tulis ke sana. Tambah L3X3 tambah L4X4 per 4 itu per ininya L. L1, L2, L3, L4. Tambahin aja. Oke? Nah, tugas kamu ya nentuin dulu. L-nya, L itu kayak panjangnya. L1 panjangnya berapa, Kang? Mau kayak ditulis di luar dulu boleh. L1 panjangnya. L1. Hah? Sip. Yang ini. Nah, 12 sampai ke situ. 6 ya? Jadi batang 1 yang ini, Kak. Dari sini sampai ke sini. Oke? Oke, Kak? Suara saya kedengeran nggak? Benar, Pak. Oke. Oh, kedengeran. Di sini rada tadi ada hujan-hujannya gitu. Itu L1-nya. L2 boleh L2 yang sini mau L-nya dulu kita tulis gitu ya. L2 berarti itu panjangnya berapa tuh, Kak? 0 berarti. 4. L panjangnya. Oh, L-nya. L-nya panjangnya 4 kan? Ini nih 4. panjang segini nih. Nah, segitu, Kak. Oh, Coba ya. dikira X-nya itu, bukan. Oh, L-nya dulu deh. Kita L-nya dulu, L3. Nanti kita lihat dulu. L3-nya berapa L3? 3, 6. 6. Dan seterusnya. Ya, L4 juga nanti Haikal. Ini bagian sininya. Aduh. Gitu. L4 berarti 4 ya? 4. Nah, tinggal X-nya. Nanti Y-nya juga iya. Gitu ya. X1 itu, Kak, bayanginnya gini. Kan L1 itu tadi yang dari sini ke sini. Kamu tentuin tengah-tengahnya dia di mana. Kayak ini tuh kalau ditentuin tengah-tengahnya kan di sini nih, Kak. Gitu ya.
Nah, untuk tahu X, tarik ke X. Tah, di sini tuh berapa tuh? X di sini tuh. Berapa? 3. Kalau yang Y-nya kemana? Dari sini ya tariknya ke sumbu Y. Tuh, ini berapa nih? Kebayang? Iya. 3 ya? 3. Nah, kayak kamu bisa matoknya ke sini ya? Ya nggak sih? Oh iya, Pak. Bisa matoknya ke sebelah sini. Oh, segini tuh 3 ya, segini 3. Jadi X1-nya tadi 3, karena tengah-tengah ya antara 2, 4 itu 6, Y1-nya pun itu 3. Sip. Ini X1 dan Y1 biasanya yang suka agak ngebingungin. Yuk yang 2, Kak. Yang 2 yang ini berarti tengah-tengahnya ini nih, Kak. Set. Tarik ke X. Nah, ke X itu berarti ke situ. Berapa tuh? 2 berarti, Pak. Sip, mantap. Oke. Kemudian kalau ditarik ke Y, tah ke situ berarti 6 berarti. hati-hati. Bukan. Segininya 2 nih, Kak. Ini kan 4 ya, Kak ya? Oh, 5, Pak, 5. Bisa. Coba. Jadi ini 5. Karena tadi tambahin 3 yang ke sini ya. Ini ke sini kan 3, naik ke situ setengahnya 2. Wes, bisa. Itu yang suka, aduh, nyebelin banget tuh. X3 sama Y3 berapa? X3 berapa? X3 itu 6, Pak. Sip. Y3-nya? Y3 berapa? 3 ya, Pak? Yes, mantap. Kemudian X4. X4. Oh, ya, bentar, Pak. Itu kan 2 ya? Berapa? X4? 6. 6, betul. Ya, kan ini ya. Tengah-tengahnya ini nih. Tengah-tengahnya itu. Sip. Kalau yang Y4-nya? Y4. 7,5 ya, Pak? Enggak, hati-hati ya, Bukan. Pak. Yang 6. ini. 6. Ini kan? Ini Ya, tuh Pak. ditarik ke sini nih. Oh, ini tuh berapa? Sama aja kayak tinggi dari sini ke sini, ya nggak, Kak? Oh iya, Pak. Sama kayak 6. Gitulah. Setelah yang penting tuh itu. Yang penting itu kamu nentuin L, X, Y-nya. Nanti dari situ, nah baru ke sini nih. Nah ini mah rumusnya mah pasti gini-gini aja kayak yang tadi di yang termodinamika juga ya, Kak ya, yang saya ajarin ke Disa sama Cika tuh. Ini kayak mirip kayak gitu, kayak kesetimbangan sebenarnya ini tuh. Untuk X-nya nanti dapetin berapa, yang Y-nya gimana? Tinggal yang ininya ganti aja Y1, Y2, Y3, Y4, L-nya mah ya sama-sama aja. Kebayang? Bayang, Pak. Sip. Oh ya, Coba. Pak. Kalau titik berat segitiga kan katanya sepertiga dari tingginya ya, Pak? Lihat dia ngebalik segitiganya kemana. Umumnya kan segitiganya ke sini. Ke sini. Nah, yang sepertiga itu yang si Y-nya. Oh, yang Kebayang? Y-nya. Nah kan, sepertiga dari H-nya. Tapi kalau dia segitiganya ke sini, apa yang sepertiga? X-nya. X-nya. Nah, dari sini tapi ke sini ya. Ya. Yes. Tapi kalau segitiganya gini, Itu misalkan 0,0-nya di sini gitu tuh. harus dicari dulu ya sudutnya, Pak. Tension gitu ya. Enggak usah juga sih. Oh, Ini ada tetap sepertiga. Sepertiga itu tapi yang ini ke sini nih, Kak. Nih, yang ini ke sini sepertiga tuh. Ya enggak? Oh, Misal ini mah kamu punya koordinat ini 0, ini 12 gitu ya. Oke. Oh, yang ini itu yang ini nih. Set, yang ini. Ini tuh sepertiganya kan. 12 sama dengan 4 gitu ya. Nah, sedangkan dia pengukuran ini tuh harus terhadap 0 kan? Kayak kamu tuh ya harus tahu nih ini berapa nih. Ini kan jadinya 8 bukan 4-nya ya. Ya betul nggak? Betul. Nah, gitu. Hati-hati dengan ngebalik segitiganya teh. Nah, ini si segitiga maksudnya sama ya sama sisi, cuman ngebalik ke kiri. Kebayang? Bayang, Pak. Tetap tapi yang namanya titik berat yang kalau terhadap alasnya itu sepertiga. Nah, cuman kan kayak alasnya itu gimana tuh ngebaliknya? Kayak alasnya kalau gini, alasnya di atas. Sepertiga itu dari sini ke atasnya. Tapi kalau dia memang ukurnya harus ke bawah, ya kita butuhnya yang ini. Jadinya W2/3. Kebayang? Bayang. Sip. Mudah-mudahan bisa ya. Ya. Itu yang rada lumayan lah. Tapi rata-rata gini kok. Umumnya mah ya. Kayak bentuk rumah kan ya. Iya. Seringnya. Wes, itu untuk yang Kak, coba dilanjutin, Kak. Mau foto dulu, Pak. Oh, yang semuanya. ke ini ya. Ya, gitu, Pak.
Pegang. Oke. Oke, Pak, udah. Sip, kurang lebih gitu. Oke, ini untuk yang lain. Untuk yang Iki dan kawan-kawan. Kita langsung palingan masuk ke kapasitor ya. Nah, yang kapasitor ada nggak ya di sini? Kapasitor itu dia punya kayak rumus. Oh ya, yang pengen sama dengan 0 ya. Soal yang pengen sama dengan 0 itu yang sering banget tuh. Nah, di sini. Ini juga 0 nih. Misal kayak gini aja nih. Ini ada dua muatan, ada QA, QB atau Q1, Q2. Di sini mah QA, QB. QA-nya katanya plus 4 Q, yang QB-nya minus Q atau minus 1 sebenarnya ini tuh. Awalnya mereka pada jarak si L satu sama lain. Nah, kemudian dia pengen nanya di mana sih letak yang kalau kita letakin muatan kayak atau kita ukur titiknya itu dia medannya 0, mau medannya 0, mau gayanya 0 sama ngerjainnya. Supaya dia pengen jadi 0 kan kalau di matematis nulisnya ya ini sigma E sama dengan 0. Nah, cara penentuannya lihat dulu letaknya. Kalau dua muatannya sejenis, misalkan ini positif, maka yang 0 itu pasti ada di antara ini. Oh, belum pasti di tengah-tengah juga gitu ya. Cenderung sebenarnya lebih dekat ke yang Q1. Kebayang ya? Misalkan kayak saya punya di sini tadi 4Q gitu ya. Ini plus, di sini pun plus. Misalkan ini Q doang. Nah, karena dua-duanya sama-sama plus, maka titik atau gaya yang medannya 0 itu pasti di antara mereka. Oke? Cenderungnya lebih ke sini, lebih ke Q, ke yang lemah. Kebayang ya? Tadi kan kayak misalkan dari sini ke sininya L kata tadi mah. L ya. Nanti mungkin kalau di angka bisa jadi kayak 30 cm misalkan. Nanti misalkan yang ini bilang aja apa sih ini teh? X gitu ya. Nah, dari sini ke sininya yaitu L min X atau 30 min X karena kan sesuai sama ini. Bisa ya? Jadi tentukan dulu di mana letak yang nolnya. Kalau sejenis bisa positif-positif penyebabnya, bisa negatif-negatif, itu pasti di antara mereka. Nah, kalau dia berlawanan jenis kayak soal yang atas. Ini positif, ini negatif. Dia nggak mungkin letaknya itu yang di antara ini, nggak mungkin. Jadi letaknya di mana? Paling di luar. Bisa di kanan, bisa di kiri. Tapi kayak tadi lagi, dia bakal cenderung lebih dekat ke yang lebih lemah, lebih kecil. Ini ke Q. Minusnya nggak ngaruh ya, pokoknya ke angkanya. Ini minus mah hanya karena dia muatan negatif. Cuman kan dia kekuatannya 1 gitu, ini 4. Makanya dia bakal di sebelah sini. Misalin aja titik ini. Nah, setelah udah kayak dimisalkan, misalin kayak tadi dari sini ke sini X aja gitu ya. Dari sini ke sini X atau di sini mas saya bilangnya A. Dari sini ke sini A. Tadi dari sini ke sini L, maka dari sini bablas sampai ke C yaitu L plus A. Kebayang ya? Bisa. Jadi di titik ini nanti seolah-olah ada ya E gara-gara A dan E gara-gara B. Cuma pengen jadi 0 ya udah sama dengan ini aja. S1 sama dengan E2. Masukin. Tuh jangan lupa ini dikuadratin. Akhirnya triknya diakarin dah. Oke? K-nya coret, Q-nya coret, tersisa 1. Tuh udah diakarin enak. Jadinya tersisa 2 per ini kuadratnya hilang. 1 per ini juga kuadratnya hilang. Tinggal kali silang dapatlah nilai dari jarak yang pengen dicari. Bisa ya yang soal kayak gini ini suka keluar sih, mudah-mudahan ya meureun aya di buat besok praknya. Oke, silakan ada yang mau tanya dulu sampai sini untuk gaya sama medan. Bisa ya, nah ya. Nomor 5 lah, ini tentang gaya sama medan itu kalau dari soal tipenya sama kayak gitu-gitu aja ya. Oke, kita ke kapasitor deh. Nah, ini yang tadi yang kotak yang kata siapa tadi teh? Salina yang nanya ya? Ini kalau yang kotak. Sok bisi mau di SS dulu barangkali nanti mau dilihat-lihat. Cuman ini simbol gini lah. Jadi nggak ada angkanya.
Dan yang ditanya medan, medannya di pojok. Oke, udah. Sudah di-record, Pak. Oh iya. Oke. Ini juga sama, ini yang tadi saya bilang. Ini kan dia nggak, yang ditanya potensial. Ya, 4, ya mau persegi 4 atau persegi panjang kayak gini nggak masalah. Yang ditanya potensial di tengah-tengah. Karena potensial nggak ada arahnya, langsung jumlahin. Cuman efeknya kayak ini tadi. A 10, B 20. Nah, yang si C itu dia minus 30. Tuh, minus 30. Tuh, efeknya nanti di sini. QC-nya minus 30. Ya, kalau ini nggak dimasukin lupa, ya wis beda angkanya. Ya, jadi potensial atau energi potensial jumlahin aja. Nanti tinggal plus minus muatan wayahna masukin. Ini untuk tipe yang potensial atau energi potensial. Oke, kemudian ini udah lah ini mah ya. Oke. Yuk, kapasitor. Untuk kapasitor itu dia fungsinya untuk nyimpen muatan kan ya. Bisa nyimpen muatan. Jadi fungsi dia itu bisa menyimpan. Pokoknya intinya mau menyimpan ada apa aja. Pertama bisa menyimpan muatan. Kebetulan muatan juga ngebawa energi, makanya boleh disebut juga dia menyimpan energi. Oke, untuk nyimpen muatannya lihat pakai rumus yang ini. Jadi rumusnya yang ini, maka nanti Q-nya sama dengan C kali V. Kita C-nya ini yang disebut dengan kapasitas kapasitor atau kapasitansinya. Ini satuannya farad ya. Cuma rata-rata nanti seringnya ketemunya sama kayak tadi Q tuh. Q itu ketemunya jarang kolom, tapi kayak milikolom, mikrokolom. Pokoknya robah-robah dulu ya. V-nya selalu beda potensial. Oke, ini tadi Q-nya muatan ya kolom. Kalau memang dia tadi nyimpen muatan dan pengen tahu berapa muatannya pakai rumus ini. Selain menyimpan muatan, energi juga ya disimpan. Cara nyarinya yang ini. Yang paling sering keluar yang ini, setengah C V kuadrat. Bentuk lain yang sering keluar yang sebelah sini. Ya, yang setengah Q kuadrat per C. Kalau yang setengah Q V mah jarang banget. Karena kalau di soal itu kan biasanya memang C-nya ada. Kapasitornya itu ada. Ya, jadi antara atas yang ini sama yang bawah. Kalau di sini kan nggak ada C-nya, jadi mungkin agak susah gitu. Kalau hanya ngadelin Q dan V, mungkin kayak salah satunya pasti kan nggak diketahui gitu di soalnya itu. Oke, paham ya? Jadi untuk muatan udah, energi udah. Itu dua rumus kapasitor. Kapasitornya sendiri kalau skema sederhananya kayak gini. Jadi ada dua plat sejajar, kotak aja anggap ya. Mau kotak mau apa juga boleh sih sebenarnya. Yang penting nanti bisa cari luas si platnya antar mereka berdua kayak terpisah sejauh D. Jadi kapasitor itu kayak jurang sebetulnya, jadi dia terpisah ya. Dan nggak bakalan ada aliran ke sebelah sini. Kemudian gimana cara menentukan nilai dari si C-nya? Ya udah pakai rumus C sama dengan K dikali epsilon 0 kali luas merekanya dibagi dengan D. Makin luas ya makin gede kapasitasnya, makanya C sama A itu dia sebanding. Oke, K itu bahan dielektrik. Bahan dielektrik itu yang nyempil di sini. Kemudian epsilon 0 ini namanya permitivitas vakum, ada nilainya yang bawah ini. Kemudian D-nya tadi jarak antar keping. Oke, silakan sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Muatan, energi, keping sejajar. Nah, kadang yang keping sejajar suka ditanya teori, padahal mah dia nanya rumus sebenarnya mah kayak apa aja yang mempengaruhi kapasitor. Nah, yang mempengaruhi kapasitor hanya besaran yang ini doang. Oke? Jadi pertama dielektrik atau bahan sisipan, kemudian ada luas, kemudian ada jarak antar plat. Itu yang mempengaruhi nilai C. Bahkan ini juga ada rumus C itu Q ke V, berarti Q dan V mempengaruhi nggak ke C? Enggak. Ya, jadi kalau di rumus yang ini mah, yang kayak saling mempengaruhinya itu antara Q dengan V. Jadi kalau V-nya membesar, maka Q-nya membesar. Gitu. C-nya mah gitu-gitu aja. C-nya mah konstan-konstan aja. Oke, paham ya? Mudah-mudahan sampai sini. Oh, silakan ada yang mau tanyain dulu. Jangan malu-malu. Bisa ya? Ada cara buat ngapalin rumusnya nggak, Pak? Paling apa ya? Kayak singkatan-singkatan gitunya ya. Boleh. Ini tuh
Ki Cepi itu yang kisah cinta Verina, kalau nggak salah tuh. Kisah cinta Verina. Misalnya kadang pakai kadang enggak ini tuh. Kisah cinta Verina. Ini tuh kayak hukum Om ya, Ki sebenarnya mah. Nih, Ki Cepi. Kayak gini. Ada yang suka nempel lagi di gini-gini tuh ya, ada yang suka yang enggak. Kisah cinta Verina Ki sama dengan Cek Alivi, kemudian eh ini tuh yang W itu apalagi saya yang wow, cinta Vivi dibagi dua, cinta Vivi dibagi dua, mau waduh boleh ya, Ki ya. Iya, Pak. Oke, W sama dengan CV kuadrat Vivi V kuadrat per 2 ya, jadi CV kuadrat per 2 sini. Itu yang utamanya ya. Nanti di soal biasanya kan C itu nggak hanya satu buah kapasitor, jadi di situ ada lebih dari satu dan dirangkai. Rangkaiannya bentuknya ya mirip kayak resistor, ada seri paralel kayak gitu ya. Konsep utama dari seri itu kan jalurnya cuma satu, jalannya cuma satu. Jadi kayak muatannya kalaupun lewat ke sini, muatan itu bayangin kayak mobil, ada 10 mobil gitu lewat. Misal Q-nya itu sama dengan 10 kolom, bayangin ada 10 mobil yang lewat. Karena jalurnya cuma satu, ya udah yang lewat ke C1 10 mobil, ke C2 juga 10 mobil, 10 mobil. Jadi Q-nya semuanya sama. Makanya kalau di seri muatan sama. Kalau resistor sama tuh muatan, tapi bukan muatan, dia mah bilangnya arus ya. Arus itu kan setara dengan muatan sebenarnya. Oke. Jadi kalau di seri itu pasti antara arus atau muatannya sama. Nah, konsep dari seri selanjutnya dia itu pembagi tegangan. Kalau saya punya nilai V di sini misalkan 50 volt. Sebetulnya kalau diserikan itu artinya sebagian di ke V1, sebagian V2, sebagian V3. Misalkan ini 20, 20, 10. Ya, bisa aja gitu ya. Tergantung sama nilai C-nya. Dan yang paling penting cara nyari si C-nya. Oke, seperti gini. Nah, kebalik sama yang resistor. Kalau di resistor seri ditambah, kalau paralel diseper. Kalau di sini kebalik. Seri yang diseper, yang paralel justru nanti yang ditambah. Dan paralel yang samanya itu V-nya. Nah, ini tambahan untuk yang seri, untuk yang seper-seperan lah ya pokoknya. Kalau misalkan kalian punya nilai C1-nya, nilainya sama dengan C2, dengan C3 gitu. C2 dengan C3. Misal ini mas saya kasih angka misalkan 60 mikrofarad. Dia disusunnya kayak yang di atas gitu ya. Seri kayak gitu. Maka untuk C serinya boleh kayak nilai samanya kan 60 dibagi jumlahnya itu kan ada tiga orang yang sama itu, ada C1, C2, C3, bagi 3 dapat langsung 20. Ini cara cepatnya untuk yang seper-seperan ya. Dengan catatan nilai C-nya sama. C1 sama dengan C2 sama dengan C3. Kalau C1 sama C2-nya sama, misalkan Pak 60, kemudian C3-nya itu beda, ya wayahna itu mah balik lagi pakai rumus yang ini. Bisa ya? Terus nah, rangkaian seri paralel. Oke, kita lihat nanti di beberapa contoh soal. Sok, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini. Sambil saya gayam dulu bentar. Oke, contoh yang ini. Ini kayak mungkin satu soal bisa ngewakilin semuanya. Ada 2 buah kapasitor katanya C1 30, C2-nya 60, dihubung seri. Kalau digambarkan ya seri sejalur kayak gini. Kemudian dia dihubungkan dengan 100 volt. Gambarnya boleh gini atau bisa, Pak saya nggak kebayang itu 100 voltnya gimana. Bisa juga kan sebetulnya mah sama dengan gini. Ini C1, C2, nah seolah-olah gitu kan. Ini 100 volt, ini C1, ini C2. Kebayang ya? Jadi sebetulnya sama dengan gitu. Kemudian bila muatan listrik
dan beda potensial masing-masingnya dia Q1, Q2, P1, P2. Disuruh nyari berapa nilai dari si mereka berempat ini tuh ya. Oke, nanti kita cek benar nggak seperti ini. Oke, langkah yang pertama ya kita mending cari dulu aja nilai C total. C totalnya karena ini seri dipakai seper. Kebetulan nilainya beda 30 dan 60 jadi wayahna harus dipakai seper biasa aja ya. Jadi pakai yang ini. Seper 30 tambah seper 60, nanti kalau dihitung 3/60 jangan lupa dibalik. Oke, jadi C serinya 20 picofarad. Nah, udah dapat total, serinya kan total tuh, bisa dapat Q total. Oke, Pak kenapa sih harus nyari ke Q total? Ini, karena ini tadi seri kan Q-nya sama. Q1 bakal sama dengan Q2. Bakal sama dengan Q-nya yang Q total. Makanya kita cari Q total. Ya, C-nya pakai total, V-nya mah ya udah 100 volt itu kan udah total. Dapatlah segini. Nah, itu tadi karena dia seri, maka Q total tadi kepake buat yaitu sama dengan Q1 sama dengan Q2 juga. Jadi nilainya langsung dapat Q1 dan Q2. Oke, paham ya? Setelah dapat Q1 dan Q2-nya berapa, boleh pakai kisah cinta Verina, QCV buat menentukan V. Jadi kalau dilihat dari rumus itu ya udah V-nya berarti Q per C. Karena ditanyanya V1, Q-nya pakai Q1, C-nya pakai C1. Oke, Q1 yang tadi udah kita peroleh. Ini ya masukin. C-nya hanya C1. Oke, jangan pakai C total karena kan ini V1. Masukin yang si C1 tadi 30 pico farad. Pico itu 10 minus 12 ya. Minus ya 12. Masukin, udah hitung, dapatlah segini. V2 pun Q per C, ya Q-nya Q2, C-nya C2. Tadi udah diperoleh juga, maka dapatlah nilai yang segini. Silahkan, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ini cara penggunaan rangkaian seri paralel, di seri sih yang ini mah ya. Kemudian nyambung ke nyari Q total, nyambung ke V-nya, nyambung ke mana-mana. Mungkin bisa juga dicari energi di Q1, bisa pakai setengah CV kuadrat nanti. Oke, silakan. Ada yang mau tanya dulu? Sampai kapasitor yang ini. Enggak? Yuk. Oke. Haika ngirim soal lagi? Ngirim foto, Kak? Oh itu Pak, saya tadi titik beratnya ada yang salah nggak Pak? Coba Pak. Yang tadi? Yang tadi Pak. Terus yang itu. Yang L X3. Oke. X3-nya 6 ya? Betul. Oke, kalau udah, betul? Oh udah semua ya Pak? Betul? Udah. Soalnya pas saya cari X0-nya itu dapatnya itu berapa tadi? 62 dibagi 20 Pak. Jadi 3,1 saya dapatnya. Oh, gitu? Iya. 18 ditambah apakah? 8 ditambah 36 ya, Kak ya? Ditambah 24 Kak. Gitu? Oh iya, salah ngitung Pak. Nah, Iya. berarti per 20 ya? Per 20. Berarti paling hitungan. Ini untuk X0. Oke Pak. Yang bilang ini 48? Enggak? Oh itu yang itu Pak, yang 36 saya 12 Pak. Oh, genap tambah genap gitu ya. Oke, sip. Betul kok. Yang penting sebenarnya mah di yang keseimbangan yang ini benar di LXY-nya. Bukan ini Pak, suka salah ngitung dulu. Iya. Nyesetnya padahal mah bagian yang susahnya itu tadi di penentuan L, X, Y, X dan Y-nya sih ya utamanya mah. Itunya udah jago, ini banyak loh yang kayak gitu yang saya ajarin. Digeder aja di L, X, Y nentuin itunya. Ya rumus ini mah kan udah pada bisa lah ya. Taunya banyak juga yang salahnya ternyata pas ngitung. Iya. Hati-hati ya. Pak, Oke. kalau bola pejal itu gimana Pak? Apa? Kalau bola pejal itu
Yang nomor 32, Pak. Silakan. Circle 32 mana? Ya. 3 bola pejat. Oke. Ini mah nggak di kayak inersia yang ini Kak, kayak nomor mana ya? Kayak nomor 5. Oke, nomor 5 ya. Momen inersia mr kuadrat gitu aja. Oh, nggak usah nyari titik berat dulu gitu, Pak. Bukan, ini mah momen inersia. Oh, langsung aja ya. Iya. Iya. Jadi dianggapnya memang sebentar kita Kak. Tiga bola besi pejal yang berbentuk sistem. Batangnya juga ringan. Kalau batangnya diperhitungin aja Kak. Nah itu gabungan harus dihitung, bukan yang momen inersia biasa ya. Ya, karena ini mah dianggap si bendanya juga kayak jari-jari benda kayak gitunya kan nggak dikasih tahu. Itu hanya kayak koordinat doang aja. Nah, jadi koordinat doang. koordinat sama massa doang ya. Iya. Iya, jadi kayak seolah-olah kayak partikel aja itu mah, walaupun sebetulnya bola ya harusnya jangan dianggap titik, tapi masalahnya dia nggak dikasih tahu juga jari-jari bola yang ini berapa gitu ya. Berarti itu mah tinggal partikel aja. Oh jadi langsung MR kuadrat aja, Pak? MR kuadrat aja langsung jumlah gitu. Oke, Pak. Sip lah. Oke, Ki. Bilan, Shalina, Vira. Iya, Pak. Oke. Itu untuk yang kapasitor. Tadi lumayan lah cukup ya contoh soal untuk yang ngewakilinnya. Kalau ya ini juga ada nanya ke energi persis kayak yang tadi ya. Dia diserikan katanya 1 2 3. Oke. Kemudian tinggal dihitung aja. Ini kalau kalian udah kayak ngerjain satu soal kayak gini yang beranak gini ya udah sekalian ngerjain banyak soal sebenarnya mah. Dia seri, karena dia seri maka masing-masing kapasitor memiliki muatan yang sama banyak. Nah, betul, karena dia seri. Oke. Kemudian nomor 2, kapasitor yang besarnya 1 mikrofarad nyimpen energi paling gede. Pakainya yang mana? Gini, kan ada rumusnya setengah CV kuadrat. Ada juga yang ini. Nah, kenapa saya nggak pakai setengah CV kuadrat? Kayak anehnya kalau di kapasitor itu, energi itu kalau dilihat pakai rumus ini, W sama C berbanding terbalik. Betul ya? Tapi kalau saya lihatnya pakai yang ini, W sama C itu sebanding. Jadi mana yang benar gitu kan? Nah, makanya lihat dia sifat yang samanya apa? Karena dia seri, kan tadi Q-nya sama. Ambil rumus energi yang tadi Q-nya sama. Jadi kita pakainya yang W sama dengan setengah Q kuadrat per C. Terbayang ya? Jadi sebetulnya nanti kalau dilihat sih sama-sama aja sebenarnya mah. Kita nggak boleh pakai yang ini karena saya nggak bisa nentuin V-nya dianggap sama, kayak dicoret gitu nantinya nggak boleh. Makanya kita pakainya yang ini karena dia seri. Kalau paralel, pakainya yang sebelah sini. Kalau paralel itu, berarti W sama C-nya sebanding kalau paralel. Kebayang ya? Udah dapat yang ini? Tadi katanya 1 mikrofarad itu kan yang paling kecil ya. Dia nyimpan energi paling gede. Oke, kalau dilihat sih karena berbanding terbalik, betul ya. Gitu. Pada kapasitor 3 mikrofarad bekerja tegangan terkecil. Biasa ini mah QCV aja. Nah, ininya kayak gitulah kurang lebih. Terus biasa untuk nyari ekivalen itu total ya. C total itu cari dari seper karena dia seri, jangan lupa dibalik. Oke, maka dapatlah itu bukan 11/6, tapi dia 6/11. Dah, ini satu soal ngejawab beberapa tipe pertanyaan ya. Mudah-mudahan ngerti. Kalau sudah, kita lihat ke yang palingan udah sih listrik statis mah gitu. Yuk, listrik statis. Ada yang mau tanyain dari awal?
Dari kaki kiprel kuadrat, gaya-gayaan ya, kemudian ke sini kapasitor kalinya. Udah itu aja kalau listrik statis. Nomor WA Bapak berapa ya, Pak? 085 223 220 221. Saya tulis. Oke, makasih, Pak. Udah. Nah, itu. Oke, Nak. Oh, kamu kirim soal. Di soal yang itu, Pak, mau Nah, nanya nomor 26 dong. so, saya download dulu. Oke, sok langsung ke soal biar kebayang. Tanah. Tahun depan ini kayaknya ngebukanya nih, Nak. Masih loading. Mau di WA aja, gak apa soalnya? Oh, WA boleh. Kamu ada WA saya kan? Oh, tadi juga ngasih. Pesan Bapak kirim? Saya lupa. Oke. Oh, udah ngebuka. Nomor 26. Oh, ini mah soal dari Bu Fai, Pak. internet tidak ada. Oke. 26. 6. 2 berapa? 6. Oh, 26. Oke. Alah, saya teh lupa ke Vira ya, Vir. Saya kan mau ngirim pembahasan ya, Vir ya? Iya, Pak. Oh, Allah. Lupaan. Ya Allah. Ini tuh waktu itu udah dilatihanin ya. Jadi ini tuh ada, saya keluar dari tampilan yang ini ya. Oke, new whiteboard aja. Oke, ada soal seperti itu. Jadi medan magnet yang mau ditanya atau induksi magnetnya itu yang ada di titik P. Titik P itu ada di antara dua kawat. Saya Oke, yang ini. Nah, kita gambarkan dulu karena yang namanya medan magnet itu punya arah. Gambarin dulu kaidah tangan kanannya, arah medan magnet di titik P. Oke. Di sini ada dua kawat. Pertama ada dua kawat setengah lingkaran. Jadi yang ditinjaunya lebih ke yang setengah lingkaran ininya aja. Nih, yang ininya aja. Nah, itulah pokoknya namanya. Jadi yang sebelah sini sama sebelah sini nggak usah terlalu ditinjau lah ya. Jadi di sini tuh seolah-olah ada arus katanya yang ke situ ya. Nah, ketika arusnya ke arah situ, kemana medan magnet di titik P, pakai kaidah tangan kanan. Ya, bayangin aja si jempolnya arus, 4 tangan yang kayak nyakar gitu ya, yang kayak masuk atau keluarnya itu yang B-nya. Yuk, bayangkan ini arahnya ke kanan, jempolnya di ke kananin udah di titik P. Titik P kemana arah medan magnetnya? Ada yang tahu? Dalam. Ke dalam, cross. Sip. Jadi itu kita bilang aja ini I1 deh ya. Nah, ini I1. Jadi di situ ada B1 yang cross arahnya. Kemudian ada gara-gara kawat yang kedua. Kawat kedua yang bawah, kita bayangkan juga tadi, ini mah lurus aja, set sana. Nah, di sini nih, harusnya ke situ. Yuk, jempolnya ke kanan juga sama, tapi titik P-nya adanya di atas sekarang ya. Jadi kemana arah medan magnetnya? Dot. Inilah yang disebut dengan B2. Nah, B2 dengan B1 karena dia berlawanan persis kayak tadi. Gaya kolom, medan listrik ya. Di kayak vektor ini mah sama-sama aja. Maka B totalnya sama dengan tinggal yaitu terserah mau dihitung satu-satu dulu boleh. B1 hitung, B2 hitung, nanti kayak ketahuan kan mana yang lebih gede, mana yang lebih kecil. Mau langsung kayak gini juga boleh. Dengan catatan misalkan saya mah mau aturannya usah B1 kurangi B2 aja gitu. Dengan catatan yang cross yang masuk B1 itu positif gitu ya. Udah tinggal masukin kawat yang pertama yang B1 kawat melingkar. Melingkar pakai rumusnya mu 0 dikali I1 per 2A. Nggak ada V-nya. Oke, saya bilang A1 aja. A1 itu yang mana? A1 itu yang sama dengan jari-jari. Sama dengan 4 meter. Tinggal masukin. Ya, minus B2 gara-gara yang lurus, mu 0 dikali I-nya I2 per, karena kawat lurus pakai Pi, 2V A. Gitu ya, A-nya ini A2.
A2 jarak antara P ke kawat lurus, berarti yang ini nih, yang 2 meter. Udah. Kita nanti tinggal masukkan. Ya, ini mu 0-nya 4pi kali 10 minus 7. Kemudian I1-nya, I1 itu yang atas berarti yang 8 per pi. Nanti dicoret tuh. Set, ininya 2 dikali A1-nya tadi 4. Nggak ada kuadrat-kuadratan ya. Ini pun sama 4pi kali 10 minus 7 dikali arusnya tadi 2 ampere kalau yang bawah per 2 pi dikali 2. Udah. Ya, di otak-atik. Nanti dapatlah nilainya berapa tuh. Ini coret. Saya bablasin coret sama atas. Yang ini saya coret sama pi-nya coret, ininya. Oke, 4-nya coret ya. Itu. Jadi ini tersisa 4. 4 kali 10 pangkat minus 7 dikurangi 2 kali 10 minus 7. Jadinya 2 kali 10 minus 7. Oke, silakan ada yang mau tanya dulu? Karena pas dihitung, ternyata ini positif nih. Oh, berarti dia itu ngikut ke yang positif tadi B1. Ya, ngikut B1 dengan arah cross. Dengan arah masuk bidang. Oke, ada yang mau tanya dulu sampai sini, silakan. Oke, makasih, Pak. Bisa ya? Oke, itu kode yang kawat blinker harusnya ada pi-piannya ya, enak ya. Jadinya tuh ngehilangin nilai mu 0 yang ada pi-nya. Gitu, silakan barangkali mau di SS dulu. Sama Udah di-record ya. ngebahas nomor 27 dong. Aku 27 itu habis 26 ya? Iya dong, Pak. Ya. Oh ya. Isi di kamu mah beda. Nah, 27 oke, arah kaidah tangan kanan. Bayangin 3 dimensi. Oke. Kalau kita gambar bayangkan 3 dimensinya seperti ini biasa X ya. Nih, Y, Z itu kan ke sana. Ini biasanya kan kayak gitu. Ini Z positif gitu. Ini nanti Z negatif. Padahal mah aslinya Z positif itu sebenarnya mah sama aja kayak dot ini tuh. Sama dengan keluar. Kebayang? Yang Z negatif sama aja kayak cross masuk. Betulnya mah. Oke. Jadi nanti ketika yang soal nomor 27 saya gambar secara 2 dimensi deh misalkan ya. 2 dimensi misalkan ini S, ini U. Nah, tuh si kawatnya itu kan miring ke sini tuh seolah-olah kayak ke Z positif itu tuh. Jadi itu tuh sama aja kayak dot keluar. Kebayang? Ini I-nya. Kebayang nggak? Iya, Ya. Pak. Nah, kemudian OI-nya udah dot keluar. Yang mau ditanya kemana dia bakal mengalami gaya magnetik, gaya Lorentz. Oke. Medan magnetnya kemana? Medan magnet selalu dari utara ke selatan. Ini B-nya. Jadi kamu punya arah B yang ke kiri. Apa itu tuh? Arusnya yang keluar. Nah, untuk pakai kaidah tangan kanan untuk gaya, jempol dilurusin. Jempolnya itu arah sebentar. Nah, gitu. Dilurusin gini ya. Ini jempolnya itu arah arusnya, 4 tangan yang lurus. Jadi kalau nanti masuk B-nya ya masuk ke sana. Jadi dilurusin gini. Kebayang? Nah, yang telapak tangan ini arah gayanya ke situ. Kebayang ya? Kalau arus listrik ya udah pakai kaidah pakai telapak tangan arah gayanya. Kalau nanti muatan, kalau muatan positif pakainya telapak, kalau muatan negatif pakai yang punggung ke situ. Kebayang? Terus? Bisa ya? Contoh untuk soal yang ini. Tadi saya gambarin medan magnetnya dari utara ke selatan ke kiri ya. Jadi 4 tangannya ke kiri. 4 tangannya ke kiri. Arusnya keluar. Keluar itu berarti kayak ke kalian tuh, jempolnya ke sini. Kebayang? Kemana arah gayanya jadi? Bawah. Nah, wis. Kebayang? Oh iya, Pak. Oke. Seperti itu. Lagi. Nih. Ini seperti itu. Kemudian yuk.
Kemana arah gaya yang dialami oleh si kawat? Untuk soal yang itu. Atas. Serius. Arah kita Dalam gitu. ke Dalam, ke atas, boleh. Kemana? Yuk. Iki tadi udah. Dot. iya Pak dot Dot. Hati-hati. Hati-hati. Medan magnetnya memang kemana arahnya? Utara ke selatan. bawah. Ke bawah. Bawah kan? Ya, jadi 4 tangannya kan ke bawah ya? Ya. Oke, jempolnya kemana itu? Kiri kan? Iya. Ya. Ya, lihat telapak tangan kalian kemana? Ke kita. Oh keluar. Ya. Ya, keluar ya. Awas kadang hati-hati. Udah benar sih dotnya mah, dot. Terus masuk bidang. Ya, ada mah hati-hati antara dot keluar, cross masuknya. Oke, jadi yang ini dot ya sebetulnya mah. Ya. Ya. Oke, ini keluar. Oke. Ih, bukan masuk bidang. Bisa ya? Ini kalau misalkan ada medan ada batang magnet ya, bisa jadi nanti memang dikasih tahu B-nya langsung di soal arahnya kemana gitu, kanan kiri atas bawah atau cross dotnya. Dan nggak selalu yang namanya B itu cross atau dot. Dulu banyak yang suka nganggep karena kalau di soal itu medan magnet cross lagi dot lagi, ya nggak? Jadi kayak seolah-olah cross dot itu miliknya medan magnet, padahal mah itu mah hanya arah. Medan magnet bisa kemanapun. Oke? Mudah-mudahan ngerti ini untuk yang soal nomor 27 berarti. Oke. Waduh, sayang banget ini kalau salah. Kurang lebih gitu. Ini untuk yang nomor 27. Kita lihat. Ini mah soal yang kemarin dilatih nih ya. Tadi kalau yang listrik statis itu yang Nah, ini barusan medan magnet ya. Medan magnet palingan ada, ini saya kasih kurang lebih rumus-rumusnya barangkali tadi, berarti listrik statis udah, sambil kayak nginget-nginget rumus aja. Magnet. Nah, oke. Jadi ini untuk medan magnet ya. Medan magnet yang paling sering keluar ya yang lurus sama melingkar. Syukur-syukur solenoida, toroida juga keluar, itu biasanya lebih simpel sih kalau untuk toroida, solenoida. Ini tadi kawat yang lurus panjang di soal yang tadi juga udah ya. Jadi ada pi-nya, mu0 I per 2 pi A, yang ini nggak ada pi-nya. Nah, ini N kapan adanya kalau memang kawat melingkarnya beberapa lingkaran ya. Nah, tapi nggak terlampau banyak, nggak sampai ratusan, nggak sampai ribuan. Karena udah kalau jumlahnya udah ratusan atau ribuan, nggak boleh lagi pakai melingkar, tapi dia udah masuknya itu ke solenoida, ya, pakainya yang ini nantinya. Jadi si A-nya atau jari-jarinya menghilang, jadi digantiinnya sama L, panjang solenoidanya. Wes kayak gitu, tapi tetap sama ada mu0 kali. Jadi lilitannya udah N-nya udah banyak banget, ratusan sampai ribuan, nanti masukin. Nah kalau di solenoida hati-hati dengan letak yang ditanyanya, bisa di pusat, tengah-tengah sini. Ya, pakainya yang biasa yang ini. Kalau di ujung, mau kanan kiri sama aja lah, pokoknya mau ujung ya. Itu ada pembagi duanya di bawahnya. Setelah itu balik lagi ke toroida. Toroida itu sebenarnya mirip kayak kawat lurus. mu0 I per 2 pi A, cuman di sini ada nyempil N-nya. Itu untuk medan magnet. 4 bentuk kawat lurus, kawat melingkar, sole, sama toroida. Bisa ya? Solenoida, toroida memang jarang ditanya arah. Cuman kayak tadi untuk yang kawat lurus, kawat melingkar, kita harus kayak nentuin dulu arah-arahnya. Ya. Oke, mudah-mudahan ngerti. Medan magnetnya, itu. Sama ada gayanya. Oke, coba deh lihat yang ini. Kemana arah medan magnet di titik P? Arahnya. Kiri. Hati-hati, medan magnet di Oh. titik P. Ini gara-gara kawat melingkar ya, Ki. Medan magnet di titik P.
Bayangin arus di kawat melingkarnya kemana tuh? Mau bagian sebelah manapun boleh. Misalkan karena ini ngalirnya ke sini, ke situ. Ke dalam. Hati-hati, Ki. Dalam apa keluar ya? Gak tahu, Pak. Coba lihat. Ambil salah satu aja. Misalkan kamu ambil aja bagian yang atas. Bagian atas tuh ke arah mana itu? Ke kiri. Ke kiri. Jempol kamu ke kiriin, udah. Ya, Lihat, 4 tangan kamu di titik P kemana? Keluar atau masuk? Keluar. masuk. Titik P ada di bawah. Dot. Dot. Iya, Dot. keluar. Keluar. Sebetulnya mah kalau kawat melingkar bisa jadi di rolling juga. Jadi ini kan melingkarnya ke sini nih, kayak berlawanan jarum jam kan. Nah ini boleh 4 tangan justru dijadiin arus, jempolnya jadi medan magnet, itu bisa kayak gitu juga. Ya, itu biar lebih cepat. Contoh yang ini aja, sok gerak, diputerin, pakai 4 tangan. Kebayang? Jempolnya kemana? Bawah. Ke bawah mana ya? Oke, itu si gambarnya tuh si Gadina laptop kan, udah kayak di laptop apa namanya tuh vertikal gitu kan. Jadi kayak tadi melingkarnya kan ke sini, gitu kan, berlawanan jarum jam. Ya. Nah jadi seolah-olah kayak gitu. Tuh 4 tangannya ke situ, tuh yang jempol kamu ini kemana arahnya? Ya, oke, Pak. Kebayang? Bayang, Pak. Tuh, oh ke kita, keluar dot itu tuh arahnya. Kebayang? Kalau ada arah di kawat melingkar, dia muternya ke sini. Mau kayak setengah lingkaran doang kayak, atau mau di bawah kayak gitu, tapi kayak muternya itu searah jarum jam. Bayangin aja 4 tangan kita kayak gitu. Tuh. Kebayang? 4 si jempolnya arahnya ke sana. Jadi si arah Bayang. medan magnetnya cross masuk. Oke? Bisa ya? Mudah-mudahan ngerti untuk yang itu. Silakan, ada yang mau tanyain dulu sampai sini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke tadi medan. Nah, ini juga sama. Yuk, sekilas. Dei, nggak apa-apa ya, pelan-pelan aja. Gara-gara kawat yang bawah yang ini, yang kecil. Kemana medan magnet di P? Keluar atau masuk? Gara-gara yang dalam. Masuk. Jadi 4 tangannya puterin kayak gitu, berlawanan jarum jam. Keluar. Jempol kamunya kan kayak menuju ke kamu, ya nggak? Ya, itu dot, keluar. Yang ini berlawanan. Kalau berlawanan tadi 4 tangannya puterinnya searah jarum jam, jempol kamu tuh kayak ngejauhin kan, kayak nembus ke dinding, ya nggak? Si jempolnya itu arahnya yang cross, ya. Untuk ngitungnya mah simpel, cuman memang di sini banyak yang bingung itu di arah, ya. Mudah-mudahan nanti diulang-ulang lagi. Oke, gaya magnet sekarang. Jadi tadi medan magnet itu ada yang 4 ya, lurus, melingkar, solenoida, toroida. Kemudian bagian keduanya yang gaya. Gaya magnet ada 2. Nanti gaya yang dialami kawat lurus, sama satu lagi gaya yang dialami muatan. Oke, yang gara-gara oleh kawat lurusnya, jadi karena judulnya yang dialami kawat lurus, berarti si kawatnya itu kayak jadi korbannya kan. Nah, dia itu bakal kayak seolah-olah kayak ditarik gitu, melengkung, melenoy gitu si kawatnya itu, gara-gara ada gaya dari medan magnet B. Berapa besarnya? F sama dengan yang ini. B dikali I kali L. Yang simpelnya kan bil doang ya. Nah, cuman untuk kayak kemarin aja di UTBK, ternyata yang di otak-atiknya kan lebih ke sudut, lebih ke bentuk lintasannya nantinya. Kayak ini FBL, sinteta. F-nya biasa gaya medan magnet atau induksi magnet atau apa lagi? Kerapatan fluk, nama lainnya B itu ya. I-nya biasa kuat arus, L-nya panjang kawat. Nah, hati-hati, theta adalah sudut antara I dan B. Umumnya memang tegak lurus. Contoh yang ini nih. Nih yang di I2. I2 kan ke atas.
Yang B-nya itu cross antara atas dan cross, seolah-olah antara sumbu Y dan sumbu Z negatif. Nah, itu tuh tegak lurus. Makanya rata-rata sih kalau nggak dibilang sudutnya berapa, itu tegak lurus. Bisa ya? Ini untuk yang gaya magnetnya. Nah, kalau untuk yang sekolah ya mungkin bisa juga ada yang dua kawat sejajar. Ada dua kawat sejajar, bisa sejajar, bisa searah ya. Yang ditanyanya gaya persatuan panjang. Kita pakai rumus yang ini aja. Kalau kalian nggak, sebenarnya ini rumus segininya nih. Set. Nah, ini tuh B-nya. B1 misalkan. Karena ini kan I-nya I1 nih. Dikali I-nya I2, L-nya saya pindahin lagi ke sini, L. Itu, ya udah itu tuh F sebetulnya. Jadi itu tuh rumus gaya Lorentz, gaya magnet. Ya, silakan ada yang mau tanya dulu. Ini rumus gaya magnet untuk kawat, aplikasinya dua kawat sejajar. Kemudian yang ini gaya magnet pada muatan, tadi BIL, sekarang BQV. Oke, jadi ini rumusnya B medan magnet sama Q-nya muatan, V-nya kecepatan. Jadi salah satu syaratnya muatannya ya harus gerak. Kalau muatannya diem, V-nya 0, udah nggak punya gaya. Oke. Sintetanya sama. Tadi mah antara I dengan B, sekarang antara V dengan B. Oke? Nah, aplikasinya itu di yang lingkaran yang kayak gini. Kalau udah ada jari-jari lingkar, ini medan magnet, tapi ngomonginnya jari-jari, nah itu udah pasti ke sini. Nah, ya. Kalau udah ngomongin gaya kayak gitu. Oke. R, ini jari-jari lingkaran, karena tadi muatannya itu kan mau lurus ke sana, tapi karena ada gaya Lorentz, dia ngebelok. Lama-lama dia bakal melingkar. Nah, karena melingkar ada jari-jari, cara nyarinya ini. R sama dengan MV per BQ. Sebenarnya ini awalnya dari gaya Lorentz sama dengan gaya sentripetal, karena melingkar ya. Fs sama dengan F Lorentz. Gitu. Fs-nya itu MV kuadrat per R. Yang ininya yang tadi BQV. Ambil aja yang tanpa ada sin. Nanti otak-atik V-nya coret-coret, dapatlah yang rumus atas ini. Udah. Itu untuk yang gaya magnet. Beres medan magnet dan gaya magnetnya. Jadi untuk kemagnetan itu aja materinya. Medan-medan ya, medan lurus, melingkar, solenoida, toroida, plus yang ini dua gaya ini. Gaya pada kawat sama gaya pada muatan. Oke, silakan. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Oke. Kalau tidak ada ya ini yang standar kayak gini, cuman ditanya gaya masuk ke satu rumus, kemudian arahnya paling ya. Yuk coba untuk arahnya, bener nggak emang jawabannya ke situ? Oke, kalau arah mata angin, barat itu kan sama aja kayak timur ya. Barat itu sama kayak kiri maksudnya. Timur sama kayak kanan, atas ya atas, bawah ya bawah. Nah, kalau dot itu kan keluar, itu tuh sama kayak selatan sebetulnya. Kalau cross masuk itu sama kayak utara. Jadi utara itu depan kalian kayak cross-nya. Kurang lebih gitu. Oke, Haikal, ada yang mau tanya, Haikal? Saya ke Haikal dulu. Bapak, saya kayaknya udahan, Pak. Pusing, Pak. Hai, ini udah berapa kamu udah? Oh, udah beres juga kamu mah. Nanti saya lanjut paling nanti, Pak. Jadi Ini saya Bu, tetap ini lagi ya, Pak. Oh, sempat, Pak. ke Setimbangan ya? Setimbangan sama Dirot ya? Ya, Pak. Oke, sip, Kak. Oke, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk. Coba ada yang mau ditanyakan dulu untuk yang gaya Lorentz. Tadi rumusnya mah, soalnya udah yang Salina tanya ya. Mau nanya yang itu Pak, dua kawat lurus. Yang sejajar ya ini? Ya itu. Mereka kan arusnya sama Pak, tapi kenapa sih arah F-nya beda? Nah, ini tuh nanti dua kawat sejajar itu ada dua kejadian. Saya detailin. Ada yang searah, ada yang berlawanan arah, tapi kan tetap sejajar ya. Oke. Ya.
Jadi kalau misalkan kita lihat I1 ke atas. Nah, I1 sebetulnya mah dia itu punya medan magnet di sekitarnya, betul nggak? Di sekitar dia itu ada medan magnet. Iya. Nah, kalau kita lihat, kalau di sebelah kanan deh, kemana arah medan magnet punyanya dia? Pakai kaidah tangan kanan, yuk. Jempolnya ke atas. Sebelah kanan kemana arah medan magnetnya? Cross apa dot? Kalau apa? Dan magnet di sebelah kanan. Nah, di sebelah sini. Jadi cross. Cross, oke? Jadi ini cross di sebelah sini. Ini tuh medan magnet punyanya 1. Sebelah sininya nanti dot. Kalau pakai kaidah tangan kanan kan ya? Ya nggak? Iya. Kan muter gitu kan? Nah, wis. Nah, yang sebelah sini nggak saya gambarin. Kenapa yang sebelah kanan? Kebetulan di gambar ini, nah di sebelah kanan sana tuh, ternyata ada kawat lain. Kawat yang si I2. Jadi seolah-olah I2 itu kayak dapat medan gara-gara B1. Terbayang, Ki? Ya, ini dengan catatan untuk yang sejajar dulu deh, untuk yang sejajar. Nah, jadi I2 sekarang dapat medan gara-gara B1. Nah, I2 dan B1 inilah yang nanti kita pakai untuk nentuin gaya yang dialami I2. Oke, pakai kaidah tangan kanan yang tadi, pakai yang lurus. Jempolnya ke atas I2 berarti 4 tangannya lurus, berarti masuk ke dalam. Kebayang? Maka F-nya kemana, Ki? Telapak tangannya? Telapak tangan ke luar. Dot. Yo. Yang dot cross-nya itu udah dimiliki sama B. Nggak mungkin F itu atas bawah atau cross dot, karena atas bawah udah dimiliki sama arus. Kebayang? Yes. Cross dot udah dimiliki sama B. Nah, pasti F itu kalau nggak ke kanan, ke kiri. Kebayang ya? Di satu sumbu X, Y, Z gitu, itu tuh hanya dimiliki oleh satu besaran. Saya print screen dulu ini. Cek. Oke. Ntar saya gedein dulu. Nah, ini. Ini contoh gini. Oke. Ini kan yang sejajar ya. Iya, Pak. Nah, jadi sekali lagi, awalnya memang ada I1, ada I2 di sini tuh. Nah, I2 itu seolah-olah kalau di persoalan ini tuh, dia kena pengaruh, dapat gaya dari yang I1. Nanti sebenarnya I1 juga dapat gaya dari I2. Dapat medan dulu ya. Dapat medan dari yang I2. Nah, I2, gara-gara I1 gimana? Yo, bikin dulu I1 medan magnetnya di I2 itu kemana? Nah, tadi I2 sebelah kanan, maka B1-nya arahnya cross. Bisa ya? Jadi kalau mau cepatnya, kalau ini tuh, sebentar. Mungkin di situ. Oke, jadi gini. Ini kalau I1-nya ke atas, tempelin jempol kamu di situ. Nah, terus mana bagian yang kayak masuk, kayak dicekerin gitu tuh, Ki. Mending latihannya kayak gitu. Contoh kayak gini. Saya punya kawat ke arah sini ya. Set, gitu. Ini untuk medan magnetnya dulu. Set. Misal saya punya arah arus ke situ. Yang hitam ya. Kalau arah arusnya ke situ, terus ditanya kemana sih medan magnet, di atas atau di bawah? Nah, bayangin udah jempol ini tempelin dulu di kawat sini, tempel, set. Tuh, kelihatan. Tangan kita tuh kayak cekernya itu kayak nusuk gitu tuh di bagian sebelah mana? Kalau kayak gini. Di bagian atas atau bawah? Ke bawah. Iya, lihat. Nusuknya kayak gitunya tuh, kayak masuk gitunya. Di bagian mana? Ke Dengan dalam. arah ini ke... Iya, yang bagian atas atau bagian bawah? Atas. Bagian atas. Nah, jadi bagian atas itu yang cross ke dalam. Kalau bagian atas cross, pasti bagian bawahnya dot. Terbayang? Iya. Kayak yang tadi, contoh yang ini. I1-nya ke atas. Oh, I1-nya ke atas, bayangin jempol kamu ada di I1. Bayangin aja bagian kanan atau kiri itu yang
ceker saya itu yang nembus itu yang masuk. Bagian kanan atau kiri? Kanan. Kanan. Oh, berarti yang di kanan cross. Terbayang? Iya. Makanya sebelah SS. Sebelah sininya cross. Iya sih sebelah sini dot, cuman kita nggak ngelihat yang sebelah sini, oke? Ini cross. Nah, setelah udah tahu gitu, sekarang kita tentukan gaya yang dialami I2. Yang kamu lihat yang di sini doang sekarang. Jempolnya ke atas. Itu. 4 tangannya yang lurus masuk kan? Jadi ke arah sana. Tuh, kebayang? Jempolnya tetap ke atas. Bisa? Bisa Kemana arah telapak tangannya? ke kiri. Sip. Jadi di situ nanti ada gaya yang arahnya ke kiri. Bisa? Iya, Pak. Nah, itu satu bagian untuk yang si kawat I2-nya. Jadi di sebelah sini ada gaya yang arahnya ke situ. Ini yang disebut dengan F oleh di 2 gara-gara 1. Kita bilang gitu aja. Nah, sekarang I2 juga punya medan magnet di I1. Arahnya kemana? Arah B2 di I1. I1 itu ada di sebelah kirinya I2. Yuk, pakai yang tadi. Kalau I2-nya ke atas, yang cekernya yang masuknya di sebelah mana? Di kanan atau kiri? Di kanan. Kanan ini yang masuknya. Yang I1 tuh adanya di kiri. Berarti Dot. dot. Jadi di sini tuh ada medan magnet punya 2 yang arahnya dot. Kebayang? Yuk, sekarang gaya Lorentz-nya. Lihatnya yang sebelah sini. I-nya ke atas. B-nya itu 4 tangannya keluar. Dot. Jadi jempol ke atas sudah? Iya. 4 tangannya keluarin ke arah mukain. Iya, Kebayang? jadi ke kanan. Tuh, maka di sini itu gayanya ke arah kanan. Jadi kayak tarik-menarik. Kebayang? Iya, Pak. Ya, dengan cara yang sama nanti coba urut-urut. Cuman kalau misal satunya ke atas, satunya ke bawah, terserah yang mana yang ke atas atau ke bawahnya ya. Yang jelas kayak berlawanan, maka nanti di antara mereka ada gaya yang tolak-menolak justru. Misalkan ini F21, ini F12. Kebayang ya? Jadi kalau dia searah, ini searah contohnya. Ini dia bakal tarik-menarik, kalau mau dihafalkan boleh, untuk 2 kawat. Kalau misalkan berlawanan, dia tolak-menolak. Bisa ya? Oke, Ki. Ini tolak-menolak. Begitu. Ini untuk arahnya, untuk ngitung berapa nilai gaya tarik-menarik atau tolak-menolaknya, pakai rumus yang ini. Oke. Mudah-mudahan bisa. Yuk, yang lain. Ada yang mau tanyain? Bill? Atau Shalina? Atau Vira? Oke. 2 kawat. Udah, ada contohnya nggak ya? Nih, yang ini deh. Yuk, contoh yang ini. Oke. 2 kawat katanya sejajar, diberi arus sama besar. I1 sama dengan I2, sama besar itu artinya ya. I1 sama dengan I2, nggak tahu tuh nilainya berapa. Dan berlawanan arah. Oke. Jadi dia nilainya sama, tapi berlawanan arah. Nanti ini mah, kalau sekilas doang, kalau saya pengen tahu arah gayanya, tarik-menarik atau tolak-menolak? Arah gaya kedua muatan, kedua kawat. Tarik-menarik atau tolak-menolak? Tolak-menolak. Karena dia berlawanan arah ya. Iya. Ini arah gayanya tolak-menolak. Kalau ditanya arah gayanya, gitu. Berapa besarnya? Kebetulan kalau di sini mah besarnya justru udah ada kan. Gaya persatuan panjangnya udah ada yang ini. Justru arusnya berapa? Yus, ini nyaman tolak-menolak. Tapi untuk nyari berapa arusnya, tinggal masuk ke rumusnya F per L aja. Ya, ini mu0, I1, I2-nya. Karena sama, boleh saya bilang ini I1, I2, saya ganti sama I deh. I1 kali I2 kan rumusnya. Jadi I kuadrat aja. Per 2 pi A. Udah, tinggal dimasukkan. FL-nya udah ada, ya. Kemudian mu0 udah ada, 2pi dan A-nya juga udah ada. Wes, nanti dapatlah nilai I2. Ini mah contoh untuk di soal itu kayak gimana untuk yang 2 kawat sejajar ya.
Bisa mungkin I1, I2 udah ada, yang ditanyanya besar gayanya, ya udah. Yang penting pakai yang ini aja. Cirinya pasti ada 2 kawat sejajar lah. Oke, bisa ya. Lebih ke yang arah-arahnya berarti udah. Oke. Ini mahnya teori-teori. Paling gitu untuk medan magnet. Ini contoh soal UTBK ini mah. Kalau untuk tipe pra US kayak gitu, ini juga bisa sih ya. Oke, silakan. Ada yang mau tanyakan untuk medan magnet dan gaya Lorentz? Beres. Ini tuh jari-jari ya. Dah, beres. So, kita lanjut ke mana? Barangkali ada yang mau tanyain dulu atau mau nanya soal juga boleh. Silakan. Bapak mau nanya soal 35. 35 yang tadi? Iya. Yang soalnya ya, oke. Habis ini. 35 yang waktu paruh ya. Fit. Waktu paruh itu ada 2, radioaktivitas itu. Ini bisa pakai konsepnya apa namanya tuh, pakai deret atau mau pakai masuk ke rumus juga boleh. Ada rumus jumlah untuk jumlah sisa di bagian peluruhan ya. Ini nanti masuknya ke rumus yang N, sama ini N tuh jumlah sisa, sama dengan jumlah awalnya berapa, bisa dalam bentuk jumlah, bisa dalam bentuk volume, bisa dalam bentuk massa ya, ini tuh. Dikali setengah pangkat T per T. T kecil per T besar. Nah, T kecilnya ini waktu yang ditanyanya ya, waktu yang ditentukan atau ditanyanya. T besarnya ini yang namanya waktu paruh. Waktu paruh. Waktu paruh itu waktu yang diperlukan benda untuk jadi setengahnya. Kebayang ya? Itu yang namanya waktu paruh. Oke, nanti dari soal yang ini kita lihat di nomor 35. Ada grafik kayak gitu, ada 12, 6 dan segala macam gitu ya. Oke. Saya mau foto. Kayak yang ini. Oke, kita lihat yang ini. Yang mau ditanyanya, setelah nanti 1 jam katanya, berapa massa radioisotop yang tersisa? Ya, di soal yang ini tuh. Berarti yang ditanya ya N. N yang ini nih, Fir. N yang ini yang ditanya, jumlah awalnya berapa? Awalnya itu ketika waktunya masih 0, berarti kita anggap yang 12 aja ini. Kayak jumlah awalnya, ini N0. Oke? Jadi nanti tinggal dimasukin ke rumus ini. N0 dikali setengah, T kecilnya yang ditanya. Kalau yang di sini tuh setelah 1 jam, nah ini T kecil. Ya, jadi T kecilnya kalau di soal yang ini 1 jam. Terus T besarnya dari mana? T besar itu waktu paruh, waktu untuk menjadi separuh. Bisa dilihat dari grafik. Ada yang tahu berapa nilainya? 10. Lihat dari grafik. 10 ya? Jadi kalau dilihat dari awalnya, betul Ki? Dari 12, setengahnya jadi 6. Butuh berapa lama tuh dari 12 gram menjadi 6 gram? Kayak dari sini ke sini ya? Nah gitu kan? Oh yes, 10 gram. Saya mah mau ngambilnya dari 6 ke 3. 6 ke 3 itu 6 di sini, 3 di sini waktunya. Yang ini ya sama 10 juga. Jadi T paruhnya itu 10 jam. Ya, ini 10 menit, sorry. Ini menit. Nah, udah kayak gitu, nanti ya udah tinggal masukin. Nah,
Waktunya jadi samain, ini 1 jam berarti 60 menit ya. Tinggal dimasukin ke rumus. N sama dengan N0 dikali setengah T per T. Kebayang? Fit? Bisa ya? Jadi ininya nanti masukin 12, dia masukin setengah, T kecilnya 60 per 10, ya udah pangkat. Nah, 60 per 10 gitu. Setengah pangkat 6, kurang lebih 64 ya. Oke, jadi 12 per 64. Sip, kurang lebih 0,18 lah ya. 1,85. Cek. Sip. Iya. Nah, hati-hati dengan satuan, hati-hati. Oh iya ya. Ini masih gram ya. Ini tuh kamu mungkin dapetinnya 0,1875 itu gram. Hati-hati. Karena si 12-nya kan gram. Nah, si itulah kalau dirubah ke gram, kalau ke miligram, nama lainnya ya 187,5 miligram. Oke, yuk hati-hati. Jadi jawabannya Yang delta ya. yang E. Fir? Ya, sip. Delta ya. Ya kan habis delta, habis D itu E ya, delta E. Betul, Fir. Oke. Jadi dari grafik kamu dapetin waktu paruhnya, lihat pas dia menjadi setengahnya berapa lama, akhirnya pakai rumusnya lagi boleh. Oke. Ada yang mau tanya dulu? Ini peluruhan. Kemarin mungkin ya di semester 2 kan ini mah masih anget-anget lah. Itu teh nomor terakhir ya beda? 35 teh. Bawahnya ada lagi. Oh iya. 34 gampang lah. Hari yang waktu kemarin ngebahas ini teh siapa ya? Salina atau Bila? Kemarin ngebahas ini sama saya teh. Yang dari belakang sampai ke depan. Hah? Beda orang Pak, tuh anak sebelah. Oh. Saya rasanya nggak pernah tutor kok, Pak. Oh gitu tah? Kemarin tuh ada yang bahas ini kan waktu hari apa? Ya Fir ya? Sama Fira yang waktu gabung. Anak nggak salah Pak. Iya, Pak. Oh. Saya kan telat datangnya Pak. Oh iya. Jadi ini nggak dapet. Ini juga saya udah ada kok si ininya si kotretannya nih. Kalian tapi udah latihan yang ini, yang 35 soal yang ini? Saya lupa ngerjain, Pak. Bagus. Jangan diingat-ingat. Nih bisa mau sambil saya tapi nanti besok ke yang ini atau enggak? Atau materi ini mah kan kalau nggak salah materi dari kelas 10 ya? Kalau nggak salah masuk, Pak. Iya Pak, masuk. Materi dari kelas 10. Mau nggak kalau saya liatin ini pengerjaan yang ini? Saya boleh, kalau nggak salah masih ada potretannya. Oke? Boleh, Pak. Oke lah, mananya? Prawu STB yang ini kali ya? Prawu STB yang mananya ini? Ini gitu. Yang terbaru nih. Waduh. Oke. Ini mah yang ngejelasin defek massa. Oh, bukan ini mah bukan yang TB-nya. Sebentar. Ini mah yang tadi Haikal. Nah, ini. Ini nomor 35. Oke? Ini mundur ya dari depan ke belakang dan ada beberapa memang yang dilewat sih. Ini nomor 35 barangkali mau dilihat dulu. Ini tadi sama ya, Fir ya? Dapetin waktu paruh dari gambar, habis itu 1 jam yang ditanya, ngerjainnya kayak gini. Barangkali mau di SS bagi yang nggak record boleh. Apa record semuanya ya? Ini mau ya? Bisa ya? Oke? Nanti aku Ini share nomor recordingnya. Oke, sip. Nomor 35 ini. Barangkali mau SS boleh. 35 saya geser. Jadi waktu paruh ini. Geser. Nomor 34. 34 yang ini. Energi ikat inti cuman kayak ini tuh energi sebelum, sambil saya jelasin sedikit-sedikit ya. Ini tuh sebelum reaksi, ini setelah reaksi. Pokoknya mah massa sebelum sama massa setelah harus sama, tinggal kalian jumlahin. Ini helium udah ada massanya gitu ya. Nitrogen udah ada massanya yang sebelah sini tuh. Ini tambah ini tuh yang
Nitrogen tambah alfa tambah helium gitu ya. Menghasilkan oksigen tambah hidrogen atau proton. Sama ini P, ini H. Jadi disama denganin aja. Taunya ini sama ini tuh nggak sama. Nah, kalau dicek itu ternyata yang sebelah sini lebih kurang. Oh, karena di sebelah sini lebih kurang, di situ nyempil lah. Berarti di situ tuh ada ada energi. Butuh energi. Ya, nanti tinggal pindah ruasin ke sana, nanti selisihin, dapatlah itu nilai energinya. Karena yang ditanya, berapa energi yang di sini? Oh ya, ini tuh nggak jelas pertanyaannya. Saya kasih pertanyaannya aja. Ini tuh. Energi ikat inti mungkin. Bisa dalam bentuk SMA. Kalau dalam bentuk SMA, jawabannya kayak gini. Nah, memang umumnya energi ikat inti mega elektron volt. Tinggal kali 931, dapatlah segini. Ya, untuk soal 34, oke, kurang lebih gitu. 34, saya geser ke 33. Ini. 33 ini yang tadi ngomongin defek massa. Defek massa itu selisih massa asli. Kalau proton sama neutronnya dijumlah dengan kalau dia udah jadi inti. Nah, ceritanya gini. Partikel alfa ini si helium, dia kan punya massa segini. Nah, ini tuh udah jadi inti. Jadi ini massa intinya. Jadi kalau nanti dimasukin ke sebelah sini. Padahal mah kalau dilihat dari kayak ininya nih, si nomor unsurnya, ada 4, 2, segala macam. Ini kan artinya itu protonnya ada 2, betul ya? Kemudian neutronnya A min Z itu ada 4 dikurangi 2, 2 juga. Jadi ini jumlah proton, jumlah neutron. Kalau saya hitung manual, protonnya ada 2, neutronnya ada 2, saya kaliin. Z itu jumlah jumlah proton, dikali massa protonnya, massa proton dikasih itu. Ditambah jumlah neutronnya ada 2, dikali massa neutronnya, dikasih juga di sini. Nah, ini hitung berapa, ini itu insya Allah dia bakal lebih gede nilainya dibanding pas kalau udah jadi inti. Selisih itulah yang namanya defek massa. Terbayang ya? Nanti kayak tinggal dihitung gitu. Bisa. Dan sama itu pun, itu tuh mintanya di pilihan ganda dalam mega elektron volt. Makanya nanti terakhir SMA udah dapat, kaliin 931 mega elektron volt. Dah, ini nomor 33, itu namanya defek massa. Kalau sudah, saya geser 32 reaksi. Reaksi apa nih? HDSS dulu aja lah ya. Soalnya nggak saya SS. Oh, pokoknya mah ada reaksi inti, kayak gitu dikasih. Reaksi yang ininya tuh udah dikasih di soal. Si reaksi yang ininya. Sudah dikasih. Nah, yang ininya tuh. Kemudian dia nanya X itu apa? Ya, yang ini tuh. Ya, biasa. Ini kayak nyari AB-nya. Oke, sudah. Massa nomor atom ya. Nomor 31 ini, mangga dilihat dulu. Ini efek fotolistrik. Efek fotolistrik kalau ada teori, pokoknya frekuensi dan panjang gelombang ngaruh ke energi, kalau intensitas tuh enggak. Ngaruhnya dia ke jumlah. Jumlah proton, jumlah proton. Nanti ngaruh ke arus ya. Udah nomor 31 di SS juga, nanti dibaca-baca ya. Ini nomor 30 bukan? Sebentar. Oh iya, nomor 30 ini. Ini nomor 30, ngomongin impedansi doang aja. Rangkaian arus bolak-balik ya. Ini 30, RLC. Oke. Di soal itu udah dikasih tahu, emang ada gambarnya. Dikasih tahu ada 6 ohm. Masih dalam bentuk L. Jadi nanti cari omega dikali L. Omeganya dikasih tahu di soal ya, di gambarnya ada. Kemudian cari, itu nanti dapat XL. Diketahui di soalnya juga baru C, nanti cari XC-nya dapat juga, habis R-nya dapat, XL dapat, XC dapat, tinggal masuk impedansi pakai rumus yang kayak Pitagoras. Bisa ya? Biasanya sih, ini biasanya. Kalau ini 6 nih ini. Antara XL, XC itu XL sama XC itu kayak jadi 8 gitu. Jadinya ini nanti 6, ini 8. Berapa Z-nya hasilnya? Ada yang tahu? 6, 8? 10. 10 kalinya. Ya, biasanya. Misalkan di soal ini tuh R-nya itu 8. Biasanya mungkin ini sama ini jadinya jadi 6. Pokoknya mah 6, 8, 10 apa pasangannya tuh umumnya. Atau 60
80, 100. 600, 800, 1000 gitu biasanya ya. Lamun aya di soal. Oke, ini nomor 30 berarti. Dah. Nyambung ke 29 masih RLC bentuk grafik. Ini kalau matok ke konsepnya yang ini. Kalau R itu V dan I-nya tuh bareng kayak muncul dari titik yang sama gitu ya. Yang kamu lihat itu yang di titik awal di sebelah sini, bisa ya? Yang mau ditanya itu mana yang katanya bila suatu kapasitor. Kapasitor yang dipengen itu. Kapasitor itu berarti C. Nah, kalau kapasitor dia bakal berlakunya yang ketiga ketentuannya. V-nya bakal ketinggalan dibanding I sebesar 90. Jadi kalau dilihat di yang mana ya ini tuh. Oh, ini jawabannya yang A maksudnya ya. Ini kalau dilihat V-nya itu di 0 derajat masih di bawah kan? Itu yang biru nih V-nya. Nah, I-nya dia udah pas di awal tuh dia udah 90, udah di atas 90 derajat. Nah, ini artinya I-nya duluan atau V-nya tertinggal. Maka jawabannya yang ini yang A. C itu ini maksudnya kapasitor ya. Bisi pada bingung. Bukan jawabannya C. Ini kapasitor. Nah, gitu. Yang ini resistor yang sebelah sini. Oke. Dari SS. Oke, lumayan ada berapa nih? 8 menit lagi. 28 ini. Ya, 6 menit lagi, Pak. 6 ya, guys. Ini 28. Tinggal dilihat aja ya. Ini yang mempengaruhi gagal induksi katanya. Oke, di SS dulu. 27. Nah, ini yang tadi. Oke, udah ya. Ke bawah ya, tadi ya. Nah ya. Kemudian ini juga tadi udah nomor 26. Oke. Terus 25. 25 ada apa sih rangkaian kayak kompleks sebenarnya mah. Cuman untungnya ternyata yang ditanya VAB. VAB ya udah we jalan coba dari A ke B. Ternyata ada jalan yang bersih nggak ada resistornya, jalan yang ke kanan. Kalau kamu jalan ke kanan ketemunya sama 6 volt, ya udah VAB-nya 6 volt. Jadi ini jawabannya langsung. Ya, untuk nomor 25 ini tuh. Sebetulnya pakai ini nih, hukum Kirchhoff, tapi kebetulan I kali R-nya nggak ada. S itu nomor 25. Saya geser lagi. 24, ini biasa rangkaian seri paralel ya. Diparalelin dulu, habis itu diserikan, dapat R total. Habis itu masuk ke hukum Ohm V ya. Ini nomor 24. Sudah? 24 beres. 25. Mundur ya. 24 ke 23. Nah, ini yang tadi yang kita pelajari, nanya gaya ya. Gaya yang dialami di 3 muatan kayak gini. Oke, sip. Jadi cari F31, F32. Habis dari situ nanti Pitagorasin. Oke. 23 beres. 22 masih gaya Lorentz tapi perbandingan. Kalau misalkan jaraknya 4, maka F-nya F. Kalau berapa jaraknya supaya F-nya jadi setengah F, jadi 1/9 F gitu. Ini perbandingan ya. Jadi pakai perbandingan aja, hanya perbandingan antara gaya dengan jarak. Jadi Q-nya dianggap sama. Oke. Beres. 21 ini. Jadi ini tuh kalau nggak salah di jawabannya nggak ada ini tuh. Ya, cuman caranya kayak gini. Udah ya. Jadi pakai yang ini aja, yang bawahnya itu saya cobain cara lain karena pas dihitung tuh nggak ada yang atas tuh. Pakai cara lain juga ternyata hasilnya sama 100 juga kalau nggak 100 desibel juga. Jadi untuk yang nomor ini 21 pakai itu aja. Beres ya. Dari Di itu jawabannya gurunya ini juga jawabannya 100, Pak. Oh gitu. Iya. Yes. Berarti yang ini ya. Ini nih jawabannya. 100 desibel. Kemudian nomor 20-nya ini efek Doppler ya. Pacar selingkuhan nomor 20. Sumber mendekat atau yang pacar yang kayak gitu wis nanti itu dibaca-baca lagi. Efek Doppler 20 adalah 3 menit. Kita geserin lagi nomor 19 stasioner.
Jarak antara simpul ke perut yang berdekatan itu 1/4 lambda. Nanti tugas kalian cari dulu lambdanya. Pakai rumus gelombang aja. 2V per K. Sudah ya. Mundur 18. Ini kalau nggak satu nggak semuanya nih. Nomor 18 itu biasa gelombang berjalan disuruh bikin gelombang. Ketika disuruh bikin gelombang, kamu harus nyari berapa amplitudo, omega, K-nya dapat pakai rumus-rumus yang ini. Dah, gitu. Nanti dibaca-baca lagi. 17, geser. Persamaan gas ideal PVT doang. Oke. Di soalnya udah ada V1, T1, P1, kejadian 2-nya nanti yang mau ditanya, tinggal masuk ke rumus PVT yang ini. Oke, hati-hati aja di coret-coret atau perbandingannya ya. Nomor 17 itu. 2 menit lagi, sana. 16. Kalau ini konduksi, katel sama dengan katel ya, ini tuh. Jadi ini katel yang A, ini katel yang B sama denganin, nanti dapat suhu campuran yang di tengah-tengah. Oke, kemudian 15 ini, oh ini asas black. Ki lepas sama dengan Ki terima ya. Oke, lihat dulu aja. Yang ditanya yang C si L-nya. Kemudian 14, pemuaian. Yang ditanya volume tumpah. Volume tumpah terjadi ketika cairannya lebih gede dibanding sama yang wadah. Nanti makanya volume cairan perubahannya dikurangin volume wadah. Hitung dapat 14 gitu. Bapak, konten. Dari gurunya kan dikasih kayak kunci jawaban gitu kan, Pak. Hah? Ya, 14 tuh jawabannya A. 0,61, bukan 8,70. 0,61. Iya, Oke. saya juga jadi bingung. Cara pengerjaan kayak gitu ada? Enggak, Pak, cuman abjadnya doang. Sentimeter segala macam udah. Oke, V0-nya itu 1000 ya. Oke. Suhunya semuanya sama. Yang muai aluminium itu berarti wadah itu dikaliin 3, volume yang itunya. Nanti coba dicek atau ditanya ya, dia buffet ininya dikali 3 nggak ya? Yang ini nih. Bisa dianggap yang aluminiumnya itu dia gamma, padahal masih aluminium itu dia alfa. Jadi kayak harus dikaliin 3 dulu. Nanti atau kamu coba hitung kalau nggak dikaliin 3. Ya barangkali dapatnya malah 0,61 memang. Oke? Kebayang ya? Oke, siap, Pak. Kebayang. Nah, kalau saya itu nanti sambil cek juga ini hitungannya apakah benar atau ada yang salah. 14 itu. 13 gravitasi perbandingan. Oke. Ini belum ada hawar-hawar berapa menit lagi berakhir. Ini 13. Ya, pakai perbandingan aja, M sama itunya beda ya. R-nya yang berbeda doang. Oh ya, ini dari 13 tuh waktu itu nomor 12-nya katanya udah nomor 1. Nomor 1-nya ini aja. Oke. 1 biasa, jangka sorong ya. Nomor 2. Nomor 2 itu perpindahannya, kecepatan rata-rata. Cari perpindahannya dulu. Oke. Nomor 3, gerak parabola. Setengah parabola selalu ngegabungin 2 rumus ini. Sumbu X-nya GLB, sumbu Y-nya yang H sama dengan. Nomor 3. Kemudian nomor 4, sentripetal ini perbandingan ya. Ini saya kasih yang tambahan gayanya. Di soal yang ini mah hanya percepatannya doang aja. Kemudian nomor 5, hubungan roda-roda tuh. Oke, Shalina. Hubungan roda-roda, nak. Tuh, nak. Roda aja berhubungan, nak. Oke. Nanti tinggal baca-baca lagi nih beberapa soal kalau sekolah sih suka keluar ya. Nomor 5 udah, nomor 6 ini. Wah, ini rada panjang. Ada gaya gesek, ada bidang miring. Wah, bidang apa? Gayanya miring, rada hese. Ini nomor telepon saya. Penting banget ya. Nomor berapa itu? Nomor 6. Nomor 7 apa ya? Kok dilewat? Nomor 8 ini. Nomor 8 kayak diturunkan aja. Nanti dimasukin waktunya ketika 3 sekon. Nomor 8. Oh, udah. Berarti tadi yang belum nomor berapa tuh? Mungkin itu kalau nggak salah udah dikerjain ya, Ber ya?
Iya, Pak. Ya, paling gitu untuk yang soal yang dari Bu Fei. Tadi nomor berapa tuh? Nomor 7 ya, nomor 7. Oh, 7 tuh lewat aja karena itu banyak banget. Itu tuh kayak harus dilewat itu mah, wajib. Nomor 9 mah tinggal kemiringan. 29 detik lagi. 10 pegas tinggal seri paralel ya, nomor 11 bidang miring, nanti coba 12 terakhir yang momentum impuls. Oke, terakhir tadi nomor 13 ya sebelum loncat ke nomor 1. Oke, adik-adik, seperti itu Makasih, Pak. untuk yang ini. Yuk, nanti Makasih, coba Bapak. dibaca-baca sendiri ya. Ya.